Kita harus berlindung daripada pendengki. Kalau dia kambuh, sama dengan berlindung dari setan. Oleh karena si pendengki tidak akan pernah lempar batu dan lihatkan tangan. Dan tidak berani menyerang dari depan. Si pendengki tentu akan lempar batu sembunyi tangan. Surat kaleng, surat buta. Dan tidak berani berbicara terus terang. Jauhkan dirimu dari busuk hati. Dan daripada pendengki. Kemudian yang ketiga. Wabah yang terlalu menyolok sekali mempengaruhi hati manusia. Pemarah. Tahawur. Pemarah. Ini maaf, bapak-bapak, kalau saya lihat ini ke sebelah bapak, matanya dan potongannya ini, sehatnya, ini kangsakan jadi pemarah. Lebih banyak daripada sabar. Badan orang kalau sehat, seperti Nabi Musa, spirnya kuat. Ini kelemahannya Nabi Musa itu tidak bisa tahan marah. Harun jongkok kakaknya dia pegang. Harun dia pegang sampai putih. Kamu bapak di rumah, tuan rumah. Kok kamu yang sembunyi ke bawah tempat tidur? Ini namanya kamu tidak benar. Ya saya takut soal nanti. Tapi kamu sebagai bapak di rumah, setiap tamu yang datang harus kulunun kepadamu. Ucapkan salam, ucap permisi. Kalau dia datang, tanyai dulu. Kenapa kamu naik ke rumah ini tidak minta permisi sama saya? Kalau dia berani mengatakan, permisi apa? Saya ini maling. Nah ini, saudara boleh meladeni dengan jawaban yang benar. Maling, saudara boleh maling. Jadi jangan ke rumah ini, karena di sini menjaga laki-laki. Kalau bangkai saya bisa saudara langkan, saudara bisa maling di sini. Tapi saudara akan menggertak-gertak, keluar. Barangkali dia adalah, oh maaf Pak, keliru saya masuk, saya keluar, saya ke sebelah. Rupanya agak berani orang di rumah ini. Ini namanya orang yang pandai mempergunakan sifat berani pada saat yang betul. Ini kalau marah kepada bininya, ya Allah, kaki naik, tangan naik. Omongnya dari pagi sampai sore tidak berhenti. Tapi kalau maling yang naik ke rumah sembunyi ke bawah tempat tidur. Ini namanya salah menempatkan marah. Saudara-saudara, di dalam Islam marah tidak terlarang. Tetapi tahawur, marah yang tidak terkendali, terlarang. Kita boleh marah, tapi marah yang terkendali. Laisa syadid bisur'ah. Innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang dinamakan orang kuat bukan orang yang spirnya kayak kawat, tapi orang yang dinamakan orang kuat, orang pandai mengendalikan diri ketika marah. Kalau dia marah, lidahnya terkendali, tangannya terkendali, tindak tanduknya terkendali. Andai kata pistolnya hanya tinggal satu isi, disuruh nembak, dia pas bisa menembak di kening yang dituju. Kenapa? Karena dia sedang marah, bisa menguasai ketenangan tangannya. Tapi orang yang pemarah tidak bisa menguasai diri. Senapan mesin dengan 50 peluru, tidak satu juga yang mengenai sasaran. Karena putar begini ujung senapan itu. Kalau dia menembak sedang marah. Jadi yang dinamakan orang kuat mengendalikan diri sedang marah. Diri termasuk tangan. Kalau ibu sedang marah, hati-hati tangan. Sekarang tangan ini sonder komando, dia jalan sendiri. Ada yang balik ke meja, ada yang tarik. Tabrak meja, bling, sudah jatuh semua meruncel. Aduh, piringku pecah. Lah kenapa ditarik? Tabrak meja. Kuasai tanganmu. Banyak orang perempuan sudah marah, mulutnya tenang, tapi sapu tangan satu hancur. Lumet di tangannya begini. Ini namanya tangannya tidak kuasa. Ini bagi perempuan. Bagi orang laki-laki, Parker baru dibeli tahun baru yang lalu. Tapi karena ada satu perkara ketika ditandatangani cintanya tidak dikomando, diadu saja oleh jarinya ke meja. Aduh, astagfirullahaladzim. 75.000. 75.000 diadu dengan meja. Menyesal sendiri kok Parkernya diadu dengan meja. Ini potongan orang pemarah. Dari itu paling tidak beres laki-laki pemarah bermain talak. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Talak tuh, saya ceraikan engkau. Pulang ke rumah mertua sekarang. Ini laki-laki
yang terlalu gampang main-main marah begini ini dipandang di dalam Islam satu kelemahan. Saudara-saudara, ibadah yang paling tinggi di dalam Islam menahan marah. Menahan marah itu lebih dari salatul lail pahalanya. Kaziminul ghaiz, kalau marah tahan. Saya ulang pelajaran yang lampau. Penahanan marah ini termasuk mujahadah di dalam Islam. Dan kita harus pandai menguasai diri sedang marah. Marah kepada anak, marah kepada babu, marah kepada suami, marah kepada teman. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari marah, tapi bisa merem diri kita sedang marah. Jangan sampai marah mengantarkan kita kepada satu perbuatan yang akibatnya penyesalan. Jangan pemarah. Imam Ghazali mengartikan hadis Nabi bahwa malaikat rahmat tidak akan mau naik ke satu rumah kalau di rumah itu ada anjing. Dicocokkan oleh Imam Ghazali dengan kenyataan, katanya kota di Asia ini yang paling banyak anjingnya kota Mekah. Dan kota Mekah itu sarang malaikat rahmat. Lah kenapa malaikat rahmat tidak lari dari kota Mekah? Karena banyak anjingnya. Dan di zaman Rasulullah, hampir seluruh sahabat terikat dengan persoalan anjing. Cerita Ashabul Kahfi, 8 orang, yang ke-8 anjingnya. Ashabul Kahfi, manusia keramat, dipandang kisah suci di dalam Islam. Thaminuhum kalbuhum, yang ditidurkan 300 tahun, yang ke-8 itu anjingnya sendiri. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit, anjingnya tetap menghamparkan tangannya di muka pintu gua 300 tahun. Artinya anjing ini dicatat sebagai anjing suci. Lah kenapa kok Nabi kita mengatakan malaikat tidak bisa naik ke rumah yang di rumah itu ada anjing? Ghazali mengatakan ini yang dimaksud dengan rumah ini kan dada. Yang dimaksud dengan anjing itu suka marah. Jadi dada yang suka marah, hati-hati, rahmat Allah tidak akan datang ke dadamu. Jangan pemarah. Pemarah itu merubah muka. Orang kalau pemarah lekas cuek. Lekas tua. Masih muda umurnya tapi nampaknya sudah kayak nenek-nenek akibat pemarah. Jadi dalam urutan ketiga, penyakit hati yang paling berbahaya dan sampai bisa mengganggu iman, pemarah. Seorang sahabat yang perang bersama-sama Rasulullah beberapa kali. Satu kali dia mengalami musibah dalam peperangan. Dia luka parah dan berat dan tidak tertolong. Pengaruh dari naik darah, emosi, dalam keadaan luka parah itu dia bunuh diri. Sudah syahid, luka di medan perang dan dia bunuh diri. Rasulullah mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa dia sampai bunuh diri? Tidak tahan sakit dan jengkel kepada dirinya sendiri kok dia mendahului kematian dengan menekankan pisau di lehernya. Jangan pemarah, jangan bunuh diri. Jangan bertindak dengan panggilan marahmu. Setiap perbuatan yang didorong oleh perasaan marah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kaziminal ghaiz, kemampuan menahan marah, latihan dalam membersihkan kalbu. Orang yang kerap kali diserang marah, pandai menahan perasaan marah dan berhasil, hatinya tambah bening. Saudara-saudara yang terhormat, imbangan dari marah yang terkiri. Kalau marah yang terkanan, garis marah itu dalam agama ditarik sebagai garis lurus. Ujung permulaan dimulai dari penakut, ujung yang paling terakhir di sini pemarah. Penakut sampai tengah-tengah, berani sampai ke ujung sini. Jadi sebenarnya manusia ada mempunyai garis takut dan marah yang sambung bersambung. Kalau ujung yang paling kanan dinamakan tahawur dan dilarang dalam agama dan dikatakan menyebabkan hati mati, ujung yang paling kiri sekali, yaitu sifat penakut, pemarah yang sangat dingin, sama bahayanya dengan sangat pemarah. Orang yang sedikit-sedikit dredeg, sedikit-sedikit takut,
Belum apa-apa, baru Sukabumi yang lindu, dia tidak berani tidur di rumahnya di Jakarta. Ini keterlaluan, rumahmu kayu, kok takut runtuh? Ya runtuh, paling-paling yang runtuh yang batu. Jadi ini penakut. Lebih berbahaya dari pemarah. Terjadi apa-apa dalam satu tempat sidang. Orang yang terlalu penakut loncat dulu keluar. Tahu-tahu tidak ada apa-apa kesudahannya. Dia loncat pintu, kakinya patah. Jadi maknanya penakut itu malah mengantarkan kita ke bahaya yang lebih besar. Kita tidak boleh penakut. Coba bayangkan kalau orang mempunyai anak serba takut. Suruh sekolah takut. Suruh dagang anak takut. Anak pergi merantau takut. Tinggal di rumah rame-rame takut. Serba takut begini. Akhirnya hidup bisa jadi gagal. Kita tidak boleh takut-takut. Bagaimana akan takut kalau ibu nanti toh akhirnya ke kubur sendiri? Apa ada orang yang berani menemani ke kubur? Tidak ada. Bagaimana juga kita akan ke kubur sendiri. Jadi itu siapkan sekarang keberanian. Saya siap ke kubur sendiri. Teman saya ada. Apa? Ibadat. Ibadat saya lengkap. Kebaikan saya ini yang akan menemani saya dalam kubur. Jadi saudara-saudara, Al-jubun. Penakut. Nabi kita mendidik setiap orang Islam. Minta lindunganlah kepada Allah daripada syaitan. Dan minta lindungan setiap hari kepada Allah daripada sifat penakut. Karena sifat penakut itu berbahayanya kepada manusia lebih dari syaitan. Sedikit-sedikit neredek. Jadi pemarah dan penakut, dua penyakit yang kedua-duanya harus sama-sama kita jauhi. Saudara-saudara yang terhormat, saya balikkan ke awal ayat alam yakni. Apakah bukan sekarang waktunya? Ini sudah datang waktunya sekarang bagi orang-orang yang beriman. Mulai hari ini untuk mengkhusyukkan diri. Saudara-saudara, ayat Al-Quran memberitahu kepada kita tentang batas-batas waktu. Dalam ilmu gramatika, waktu itu dibagi 3. Maaf, hari yang sudah lampau. Sekarang, mustaqbal, hari besok. Ternyata 3 ini, hari yang sudah lalu, jam sekarang, jam yang akan datang. Ini yang punya kita hanya yang di tengah-tengah. Mama bafat, hari yang sudah lampau tidak akan balik lagi. Kita ingat-ingat waktu masih muda dulu, waktu tampuk masih berair. Tidak akan datang lagi. Itu gigi masih utuh. Ya laita syabab ya'udu yauma. Wahai zaman muda, mau kembali agak sehari. Ini penyair ini gila ini. Ini syair ini ada tersababnya. Kok kamu meminta berapa bisa kembali? Tidak bisa. Mama bafat. Ya beberapa tahun lalu saya sukses, belum sejelek hari ini. Jadi kamu ngalamun juga dengan hari yang lalu tidak akan kembali lagi itu. Itu menambah gilamu. Jangan diratapi lagi masa yang lampau. Hari yang akan datang. Ya baiklah. Hari yang lalu gagal. Saya harapkan saja mudah-mudahan besok bintang saya akan terang. Hah? Besok? Apa kamu bisa sampai besok? Hari yang akan datang belum di tangan kita. Dan kita belum akan sampai ke sana. Dari itu jangan terlalu mengarahkan harapan untuk hari yang akan datang yang kita belum tahu. Harimu sekarang. Sekarang. Pergunakan sekarang ini selama dia masih bernilai sekarang untukmu. Karena kalau sekarang ini tidak kamu pakai, dia berangkat lagi. Jadi barang yang sudah lampau, kamu tidak bisa kejar lagi. Kuda putih kamu sediakan untuk mengejar hari yang sudah lampau, dia tidak akan datang. Terlalu ngelamun untuk hari yang akan datang, tidak benar. Pergunakan harimu sekarang ini. Karena hari sekarang ini akan berubah menjadi hari yang lalu kalau kamu tidak pakai. Jadi kalau akan bertobat, jangan ditunggu selesai mantu dulu. Banyak orang ini baiklah. Hari raya yang akan datang saya akan taubat. Hari raya itu saya sudah mantu. Iya kalau sampai hari raya hidupmu. Kalau sampai mantu. Sekarang juga malam ini. Taubat sekali. Siapa tahu sebelum matahari besok. Kamu sudah digotong orang ke karet. Jadi maknanya mempergunakan hari sekarang.
Inilah teori penghidupan di dalam Islam. Nikmati hari sekarang. Segala perbuatan baik yang bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini. Dengan keyakinan hari besok, saya belum bisa menguasai diri saya. Akan bersedekah hari ini. Akan membuat wasiat untuk anak-anak hari ini. Jangan sampai kamu sesudah dikubur baru menyesal. Aduh, testamen belum saya atur. Saya sudah diangkat orang ke kubur. Kamu salahkan waktu. Kamu salahkan orang lain. Kamu yang lega. Kamu yang lalai. Tidak mempergunakan kata-kata sekarang untukmu. Niat-niat untuk berbuat baik. Jangan ditangguh-tangguhkan. Karena hari besok tidak kamu menguasai. Lekas lakukan hari ini apa yang bisa dilakukan hari ini. Untuk hari yang akan datang ada tugas-tugas lain. Ini arah dari surat Al-Hadid. Ayat ke-16. Alam yakni. Sudah datang waktunya sekarang ini untukmu. Sekarang kamu khusyukkan hatimu mengingati Allah. Khusyukkan salatmu. Dan sekarang juga kamu ingati kebenaran demi kebenaran yang sudah diturunkan Tuhan. Dan berbaktilah untuk yang benar. Jadilah kamu jadi pahlawan untuk kebenaran. Perintis jalan untuk kebenaran. Inilah, saudara-saudara yang terhormat, isi kandungan dari surat Al-Hadid ayat ke-16. Sebenarnya saya berniat hendak membicarakan lawannya. Hati yang sudah bening, yang sudah bersih itu kadang-kadang diganggu oleh zir. Busuk lagi hatinya. Sesudah dia bersih. Baiklah soal lawannya ini dibicarakan nanti. Untuk sekarang teori-teori pembersihan hati ini kita mulai meraba dada kita sendiri-sendiri. Sifat-sifat yang jelek dalam hati kita. Suka was-was. Suka pelupa. Suka cemburu. Suka marah. Suka jengkel. Kita sendiri yang harus berusaha melawan itu. Dan salat adalah pokok yang utama bagi menimbulkan kebersihan hati. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terhormat, akhir daripada pembicaraan ini, sebenarnya saya sudah bersiap untuk menampung seluruh pertanyaan yang timbul karena 3 kali pengajian ini. Tapi saya lihat hari sudah terlalu jauh, kalau bisa kasihan sama saya, tolong majukan pertanyaan itu dan tolong saya jawab sendiri. Untuk sementara. Nanti kalau tidak bisa, insya Allah kalau umur sama panjang, nanti saya bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lebih lengkap. Akan akhir dari pembicaraan ini, marilah kita sama memohonkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina وألحقنا بالصالحين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.